olahraga. Awal mula olahraga. Atlet jutaan tahun lampau. Olahraga yang paling primitif di dunia muncul sejak jutaan tahun lalu. Di zaman prasejarah, berburu dan mengumpulkan makanan disebut sebagai aktivitas olahraga. Manusia purba hidup dengan cara berpindah tempat dan mempertahankan diri dari keganasan alam dan lingkungan. Alat-alat sederhana diciptakan dari pohon dan batu, bahkan melewati rintangan alam dan berenang, yang akhirnya dari primitif disempurnakan. Temuan-temuan arkeologis seperti alat tulang, tanduk, kapak batu, dan balung dari gua-gua purba. Sedangkan alat dari kayu tidak ditemukan lagi karena sudah termakan usia. Olahraga dirgantara dan perairan. Merentangkan alam sepanjang rasa, melayang di udara, melihat indahnya bumi seakan menjadi elang, dengan parasut, gantole, atau pesawat ringan. Hamparan sawah, kelokan sungai, rimbunan perkebunan nampak semua, membawa takjub dan ucap syukur kepadanya. Berselancar di laut biru, rasakan hembusan angin dan debur gelombang ombak. Jelajahi danau dengan kano dan ski. Berenang, menyelam, melihat kecantikan biota laut, menenangkan, mengundang kedamaian. Legenda sepak bola Indonesia. Para maestro si kulit bundar. Andi Ramang merupakan legenda sepak bola Indonesia yang dijuluki FIFA sebagai kurcaci monster. Indonesia memiliki banyak pesepak bola legenda yang memiliki nama di kancah internasional. Salah satunya adalah Andi Ramang. Ramang berkarir di era 1940 sampai 1960-an. Legenda pelari Indonesia melesat secepat kilat. Panggung atletik Olimpiade Los Angeles pada tahun 1984 menorehkan sejarah emas bagi olahraga Indonesia ketika sprinter merah putih yaitu Purnomo mencapai semifinal lari 100 meter. Nah, selanjutnya di sini ada olahraga dan permainan atau memainkan mainan permainan. Nah, olahraga amat lekat dengan permainan. Bahkan kebanyakan cabang olahraga yang ada saat ini mulanya adalah permainan. Sejumlah permainan tradisional seperti gobak sodor, galah asin, termasuk hula hoop, bertumpu pada gerakan tubuh yang kuat sehingga aktivitasnya dapat disebut juga olahraga. Nah, di sini ada beberapa contoh permainan tradisional yaitu seperti bambu gila, putaran, layang-layang, hula hoop, gasing, dan masih banyak yang lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada atribut atau koleksi yang digunakan atlet sepeda gunung yaitu Popo Aryo Sejati.
Nah, ini ada beberapa koleksinya dan juga atributnya. Bisa kita lihat ya. Nah, selanjutnya yaitu ada atletik spesialis jarak jauh, yaitu ada Trianingsih. Nih, di sini ada beberapa koleksi dan juga atribut-atributnya. Nah, itu bisa kita lihat ya. Lanjut, di sebelahnya yaitu ada koleksi atau atribut-atribut dari atlet bowling kita, yaitu ada Ety Paulina Subagio dan Rosalina Pikulima. Nah, ini ada beberapa atribut dan koleksinya, bisa kita lihat ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa atribut dan juga beberapa koleksi yang dipakai Nur Hayati, yaitu atlet balap sepeda dari Indonesia. Bisa kita lihat ya. Selanjutnya yaitu ada beberapa atribut atau beberapa koleksi dari atlet tinju Indonesia, yaitu Krismanto. Ini dia atribut dan koleksi-koleksinya, bisa kita lihat ya. Nah, untuk selanjutnya di ruangan ini kita akan menjumpai atlet-atlet difabel yang turut serta mengharumkan nama bangsa dan koleksi-koleksi yang berhubungan dengan Pekan Olahraga Nasional atau PON. Selanjutnya, di ruangan ini merupakan ruangan pameran Olimpiade, SEA Games, Asian Games, dan Para Games. Di ruangan ini kita dapat melihat media teks, foto-foto, piala, medali, kostum alat olahraga, dan simbolis berupa 3 patung maskot Asian Games yang diadakan pada tahun 2018 turut menjadi daya tarik pada perlombaan tersebut. Nah, untuk selanjutnya di sini terdapat kostum dan piala maupun medali yang digunakan ketika Indonesia menjadi penyelenggara SEA Games pertama kali di tahun 1979. Indonesia sudah 4 kali menjadi tuan rumah di ajang SEA Games, yaitu pada tahun 1979, 1987, 1997, dan 2011. Dan ini merupakan seragam dan medali yang diperoleh oleh atlet difabel. Indonesia mengukir sejarah keikutsertaannya sejak tahun 1996 dengan meraih medali perunggu dalam perlombaan tenis meja oleh David Michael Jacob pada tahun 2012 di Olimpiade Paralympic Games. Terus di ruangan ini juga kita bisa melihat koleksi piala dan trofi yang dipamerkan secara terbuka di tengah ruangan. Ada lebih dari 25 koleksi yang terdapat di ruangan ini. Nah, di sini pula terdapat berbagai koleksi medali yang diperoleh dari berbagai cabang olahraga. Nah, selanjutnya di ruangan ini kita bisa melihat koleksi medali, kostum maupun alat dari sejumlah atlet nasional yang berlaga di berbagai kejuaraan. Ini merupakan raket, sepasang sepatu, dan tanda penghargaan dari
Yayuk Basuki sebagai legenda tenis Indonesia yang pertama mencapai perempatan final Wimbledon pada tahun 1997. Ya, ini adalah peralatan yang dipakai pendaki Indonesia saat mendaki Gunung Everest. Gunung ini gunung tertinggi di dunia dengan ketinggian 8,850 mdpl. Gunung ini juga bersalju dengan dingin minus 16 derajat Celcius sampai minus 60 derajat Celcius. Dan ini juga peralatan saat mendakinya, yaitu terdiri dari ransel, matras, tongkat salju, sarung tangan, lalu ada sleeping bag, juga ada kacamata pelindung salju, dan banyak lagi. Ini semuanya barang asli saat digunakan mendaki. Ini adalah sepeda antik yang dirakit oleh Soeharjo dan Arifin. Mereka mampu merakit selama 1 bulan dan dengan alat seadanya. Nah, di sini juga terdapat sepeda BMX dan juga terdapat sepeda roda 1, sepeda balap velodrome, dan sepeda balap jalan. Sepeda-sepeda ini dikenal pada abad ke-18 dan berfungsi sebagai transportasi. Perkembangannya menjadi sangat beragam karena jenis dan fungsinya. Ya, di sini terdapat tanda pengenal wasit sepak bola yang ditentukan oleh FIFA. Salah satu wasit Indonesia yaitu Suewandito sejak tahun 1956 sampai 1985. Dan juga ada seragam timnas Indonesia, juga ada seragam wasit pada kali itu terdiri dari fluid, stopwatch, dan juga di sampingnya yaitu adalah seragam dan peralatan penjaga gawang, yaitu terdiri dari sarung tangan kiper, pelindung tulang kering atau deker, dan juga pelindung lutut. Dan yang di sampingnya yaitu seragam timnas Indonesia pada saat ini yang warna merah yaitu seragam untuk kandang dan yang warna putih seragam untuk tandang. Di sini saya akan menjelaskan sejarah yang berjudul Merah Putih Berkibar di Olimpiade. Untuk menunjukkan kedaulatan bangsa di kancah internasional, Persatuan Olahraga Republik Indonesia atau PORI merencanakan program pengiriman atlet ke Olimpiade London tahun 1948. Namun sayangnya PORI belum menjadi anggota International Olympic Committee atau IOC. Selain itu, paspor Indonesia belum diakui pemerintah Inggris. Harusnya bisa saja melakukan paspor Belanda, namun pemerintah Indonesia tidak menghendaki hal itu. Lalu yang kedua yaitu arena tanding para atlet dunia. Olimpiade musim panas pertama dihidupkan oleh seorang bangsawan asal Prancis, yaitu V. de Coubertin. Lalu selanjutnya di sini ada beberapa medali milik Elvira Rosa Nasution. Pada usia 8 tahun, dia berhasil meraih 5 medali emas untuk jarak 50 meter gaya dada, kupu-kupu, punggung bebas, serta 200 meter gaya berganti. Semuanya dalam kelompok nomor 1. Prestasi ini membuka jalan baginya untuk turut dalam berbagai tandingan renang di Thailand, Filipina, India, Jepang, dan Korea Selatan. Lalu yang kedua yaitu alat-alat dan baju milik Mardani. Mardani dijuluki sebagai penari pedang dari Aceh. Mardani adalah salah satu atlet anggar yang dimiliki Indonesia. Prestasi gemblangnya dibuktikan saat ia meraih medali emas di SEA Games pada tahun 1991 di Manila. Lalu selanjutnya ada pakaian milik Niko Ardiansyah. Niko Ardiansyah ini merupakan pria kelahiran Bogor karena keahlian dalam bidang olahraga bela diri, maka saat ini dia dipercaya untuk menjadi kepala taekwondo di Rio. Lalu selanjutnya di sini ada pakaian dan piala milik Bagus Hermanto. Bagus Hermanto dialah seorang pengusaha muda Indonesia. Dia juga merupakan pembalap dari tim NRW, Engineer by Jensen P3 tim di Asian Formula 3 yang lebih dikenal dengan nama Bagus Hermanto. Pada tahun 1994, Bagus Hermanto pernah mengikuti Indonesia Karting Championship. Lalu pada tahun 1995, Bagus Hermanto berhasil menduduki peringkat kelima di kejuaraan karting nasional. Lalu selanjutnya ini ada baju dan peralatan yang pernah dipakai oleh Nimade Wahyuni. Nimade Wahyuni adalah seorang atlet pencaksilat dari Bali di tahun 1990 sampai 2000-an yang merupakan era kejayaan cabang pencaksilat Pulau Dewata. Lalu selanjutnya ada baju dan peralatan dan piala milik Nadi Ardiansyah. Di
Sini ada beberapa medali dan piala dan baju yang dipakai oleh Nandi Ardiansyah pada saat itu. Lalu selanjutnya ada pakaian milik Rida Parida. Rida Parida ini merupakan atlet balap sepeda. Rida Parida ialah atlet peraih medali emas open road race 51,7 km SEA Games pada tahun 1987 di Jakarta. Sepatu dan jaket training ini pernah menemani Rida berlaga. Lalu selanjutnya ada satu set perlengkapan shotball. Nah, perlengkapan shotball ini milik Rijal, yaitu atlet shotball. Nah, perlengkapan ini merupakan perlengkapan yang menemani Rijal bertanding pada saat itu. Lalu selanjutnya ada satu set baju. Pemilik baju ini itu Mardani. Mardani merupakan atlet Anggar. Lalu selanjutnya di sini ada baju dan medali milik Dewi Mariastuti. Dia adalah atlet loncat indah. Beliau pernah meraih medali emas di SEA Games pada tahun 1991 di Manila. Lalu selanjutnya ada beberapa medali milik Elvira Rosa Nasution. Beliau merupakan atlet terbaik nasional pilihan SEAWO. Beliau memenangkan 3 kali berturut-turut ajang SEA Games, diikuti sepanjang tahun 1983 sampai 1993. Lalu di sini ada alat-alat. Alat-alat ini merupakan alat-alat untuk melakukan latihan kebugaran jasmani. Lalu selanjutnya di sini ada satu paket alat-alat untuk olahraga renang.